Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan saya, Muhammad Firman Maulana Habib. Setelah pada video kemarin, saya membahas mengenai dasar-dasar dari statistik, yaitu cara membuat data, memasukkan data variabel ke dalam IBM SPSS. Sekarang saya akan menemani kalian semua belajar cara membuat data dengan menggunakan kostum table dalam IBM SPSS. Mari kita buka IBM SPSS terlebih dahulu. Oh ya, sebelumnya perlu kita ketahui dari pengertian tabel adalah salah satu dari output statistik deskriptif yang sering digunakan dalam praktik statistika. Selain mudah untuk digunakan, tampilan tabel juga mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu perpaduan atau kombinasi antara dua data atau lebih. Hal tersebut disebabkan esensi dari sebuah tabel adalah sebuah sel yang merupakan perpaduan data kolom dengan data baris. Oke, selanjutnya saya di sini telah menyiapkan file contohnya. Oke, saya buka. Di sini saya telah memiliki contoh datanya. Untuk tabel variabel usia gaji per bulan, yaitu 2 angka sebelum titik, telah saya ganti menjadi nomor absensi saya, yaitu data ini berlaku dari nomor 1 sampai dengan nomor 20. Oke, yang perlu kita pelajari pertama yaitu cara membuat data atau tabel sederhana terlebih dahulu. Pertama, langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah membuka menu Analyze, lalu pilih tabel, kostum tabel. Lalu kita di sini disuguhi oleh variabel dan di sini disuguhi oleh kolom kotak. Nah, untuk selanjutnya mari kita masukkan variabelnya. Caranya yaitu kita klik kiri. Saya di sini mengambil contoh yaitu bidang kerja ya. Kita klik kiri. Lalu kita geser ke kolom sampai ada tanda tangan seperti ini. Nah, lalu saya memilih data selanjutnya yaitu status karyawan. Saya klik kiri, lalu saya geser sampai row sampai muncul data seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tinggal mengokekannya saja. Oke, setelah saya oke, maka di output akan muncul tabel seperti berikut ini. Selanjutnya, setelah mempelajari tabel sederhana, kita tingkatkan lagi yaitu belajar cara membuat tabel dengan tambahan data kuantitatif. Caranya sama, pilih Analyze, pilih Table, lalu Custom Table, klik. Kita reset terlebih dahulu agar pemahaman kita dari awal. All Table. Lalu di sini kita masukkan variabelnya. Saya di sini mengambil bidang kerja, saya klik kiri, saya geser ke kolom sampai muncul seperti ini. Saya lepaskan, lalu status kerja, begitu pula saya masukkan ke row dan juga saya pilih gaji per bulan. Gaji per bulan sini saya klik kiri, lalu saya masukkan di samping variabel status karyawan sampai muncul kotak seperti berikut ini. Selalu saya lepaskan, maka akan muncul seperti ini. Dan saya ingin mengganti untuk mean ini menjadi yang lainnya. Saya pilih summary statistik. Nah, di sini terdapat mean dan di statistik di sini ada yang namanya count, jumlah, maksimum, nilai yang paling besar, mean, median, lalu minimum, nilai yang paling kecil, dan saya di sini memilih partis 25. Saya aplikasikan, saya masukkan terlebih dahulu di sini ya, jangan lupa. Klik panah ini maka masuk, lalu apply to selection, maka akan muncul di sini. Dan setelah muncul itu semua, saya masih ingin mengganti judul. Caranya yaitu saya memilih menu di sini yaitu title. Saya masukkan judul di sini. Contohnya yaitu komposisi gaji dari karyawan
yang karyawan belum menikah dan telah menikah berdasar bidang pekerjaan. Oke, selanjutnya saya kasih caption. Caption di sini sebagai tulisan yang di bawah kolom. Saya kasih saja sumber terpercaya. Oke, untuk Wermer sendiri nanti tulisannya berada di kolom pojok kiri atas. Namun belum saya perlukan, jadi saya kosongi terlebih dahulu. Oke, saya oke. Maka dalam output akan muncul data seperti berikut ini. Ada judul di sini, ada mean, ada partis, ada bidang kerja variabelnya, terus ada variabel status karyawan belum nikah dan gaji, variabel gajinya. Di sini ada sumber terpercaya tadi. Oke, selanjutnya kawan-kawan, kita setelah belajar data tadi, tabel tadi, mari kita belajar membuat tabel yang kompleks, yaitu gabungan data kualitatif dan data kuantitatif. Caranya tetap sama, buka menu analyze, lalu pilih table, lalu custom table di sini. Nah, setelah itu, karena tadi saya buka title, kita ganti terlebih dahulu ke menu table. Kita reset terlebih dahulu agar pemahaman kita dimulai dari awal lagi. Nah, selanjutnya kita di sini pilih bidang kerja sama seperti tadi. Kita geser, kita lepaskan sampai ada tanda tambah. Lalu status karyawan juga demikian, dan juga kita tambah gaji karyawan per bulan. Kita masukkan di sini. Lalu kita masukkan lagi tingkat pendidikan karyawan. Di sini kita tarik di bawah variabel bidang kerja sampai ada kotak garis panjang seperti ini. Kita lepaskan, maka akan muncul di sini SSM USMA. Dan saya juga di sini ingin mengganti mean ini menjadi mean dan partis 25. Saya masukkan di sini, saya pilih partis 25, saya tekan ini, klik, lalu saya apply to selection. Maka akan muncul data seperti berikut ini. Lalu kita tinggal tekan OK saja. Nah, untuk datanya sendiri seperti ini, kawan-kawan. Kita lihat ya, kita geser. Oh, ternyata terlalu panjang, kawan-kawan. Nah, cara untuk membuat agar tampilan menjadi lebih mudah, caranya seperti ini, kawan-kawan. Kita klik pada tabel 2 kali, double klik. Loading ya, kawan-kawan, sabar. Selanjutnya, kita pilih menu pivot di sini, lalu transport, row, and column. Maka jadinya akan seperti ini. Kita X saja, kita keluarkan saja kotak pivot ini. Nah, maka di output akan muncul tabel seperti berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada kalian cara membuat tabel dengan tambahan layer. Perlu diketahui oleh kalian semua bahwasannya fungsi dari layer adalah untuk mengelompokkan sebuah tabel yang isinya bermacam-macam dan dijadikan sebagai kelompok-kelompok yang lebih relatif homogen atau sama. Sebuah tabel dengan layer gender dan status kemungkinan akan menghasilkan kombinasi gender seseorang dan statusnya. Seperti contoh tabel data pria yang menikah, tabel data pria yang tidak menikah, tabel data wanita yang menikah, dan tabel data wanita yang tidak menikah atau belum menikah. Oke, langsung saja kita praktikkan ya kawan-kawan. Di sini tetap sama, kita pilih menu analyze, kita pilih table, lalu custom table. Selanjutnya kita kosongi atau kita reset terlebih dahulu data yang telah ada, all table kawan-kawan. Kita masukkan bidang kerja. Kita masukkan di sini status karyawan, kita geser. Oh, maaf. Kita masukkan saja tingkat pendidikan karyawan. Tingkat pendidikan kita geser ke row. Nah, seperti ini.
Selanjutnya kita pilih usia karyawan. Variabel usia karyawan kita geser ke samping variabel tingkat pendidikan. Kita klik kiri lalu kita geser ke samping sini sampai muncul kotak seperti berikut ini ya kawan-kawan. Kita lepaskan. Oke, setelah itu kita masukkan layer. Cara memasukkannya kita klik di sebelah sini ya kawan-kawan. Oke, klik maka akan muncul layer di sini. Nah, di sini kita akan memilih jenis kelamin dan juga status kerjaan karyawan. Jenis kelamin di sini saya klik kiri lalu saya masukkan sampai muncul seperti ini. Dan selanjutnya status karyawan saya klik kiri lalu saya masukkan sampai muncul seperti ini ya kawan-kawan. Kita lepaskan. Lalu untuk selanjutnya karena ini kita milih saja show X combination of category as layer. Show X combination of category as a layer. Selanjutnya kita tekan OK saja. Klik OK. Maka dalam output akan muncul data sebagai berikut ini. Nah, untuk melihat layer lainnya kita tinggal pilih sebagai berikut. Kita klik double klik. Kita bisa milih di sini mau jenis kelamin karyawan wanita, status karyawan belum menikah, atau memilih jenis kelamin karyawan wanita, status karyawan menikah, atau memilih jenis kelamin pria, status karyawan belum menikah, atau yang terakhir jenis kelamin karyawan pria dengan status karyawan menikah. Oke, dapat dipahami ya kawan-kawan. Selanjutnya, saya di sini ada tambahan sedikit mengenai cara yang lain. Semisal saya kasih contoh 3 saja. Yaitu yang pertama, saya ingin mencari data yang telah soal yang telah disiapkan oleh dosen saya. Di sini ada 3 soal, mari kita praktikkan satu persatu. Oke, yang pertama adalah mari kita membuat atau mencari jumlah laki-laki yang memiliki anak 3 yang bekerja di bagian produksi dengan pendidikan terakhir SMU. Untuk selanjutnya caranya adalah yang pertama variable view. Di sini kita ketik, kita klik, lalu kita pilih jumlah anak di sini variabel jumlah anak kita ganti menjadi nominal di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu analyze, lalu table, lalu custom table. Kita reset seperti biasa agar pemahaman kita dimulai dari awal. Reset all table. Oke, selanjutnya kita masukkan variabel yang kita butuhkan. Saya di sini membutuhkan jumlah anak. Saya klik kiri lalu saya geser ke kolom sampai muncul seperti ini. Lalu saya masukkan jenis kelamin, variabel jenis kelamin. Klik kiri lalu saya masukkan ke row. Nah, selanjutnya saya ingin memasukkan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan saya masukkan ke layer. Dan juga bidang kerja. Bidang kerja saya masukkan ke layer sampai ada tangan seperti ini ya kawan. Kalau seperti ini tidak bisa. Seperti ini ya kawan-kawan. Nah, oke, masuk bidang kerja. Show a combination of category as a layer. Jangan lupa. Selanjutnya saya tekan OK saja. Maka dalam output akan muncul tabel seperti berikut ini. Yang kita cari adalah jumlah laki-laki yang memiliki anak 3 yang bekerja di bagian produksi dengan pendidikan terakhir SMU. Di sini kita ganti pilihannya dengan klik 2 kali lalu sampai muncul tanda seperti ini. Kita pilih apa tadi? Tingkat pendidikan karyawan sarjan, tingkat pendidikan karyawan pendidikan terakhir SMU. Tingkat pendidikan karyawan terakhir bidang SMU.
bidang kerja produksi. Oke. Nah, di sini sudah tingkat pendidikan karyawan SMU bidang kerja produksi. Untuk jenis kelamin laki-laki di bidang produksi yang memiliki jumlah anak 3, jumlahnya ternyata 0, kawan-kawan. Oke, soal pertama telah terjawab. Mari berlanjut ke soal kedua. Soal kedua, kita diminta untuk mencari rata-rata usia pegawai akuntan laki-laki yang tingkat pendidikannya sarjana dan masa kerjanya 6 tahun. Note, masa kerja tipe datanya dibikin nominal. Oke, kita ganti masa kerjanya terlebih dahulu menjadi nominal. Setelah itu kita cari. Nah, caranya tetap sama, yaitu kita buka menu Analyze, kita pilih table, lalu custom table, kita reset terlebih dahulu agar mudah kita pahami. All table, lalu kita masukkan variabel yang kita butuhkan. Di sini saya membutuhkan usia karyawan untuk masuk kolom. Kita klik usia karyawan masuk kolom. Selanjutnya jenis kelamin masuk row. Jenis kelamin di sini jenis kelamin masuk row. Nah, setelah jenis kelamin masuk row, masukkan lagi lama kerja. Lama kerja saya klik kiri, saya masukkan di samping jenis kelamin sampai muncul tanda seperti ini. Setelah semuanya masuk pada kolom ini, pada kotak ini saya masukkan layer. Di sini saya membutuhkan tingkat pendidikan, saya masukkan layer, lalu bidang kerja, saya masukkan layer. Oke, sampai seperti ini. Saya pilih Show X Combination of Category as a Layer karena data semua akan dikombinasikan. Setelah itu saya klik OK. Maka akan muncul data seperti ini ya kawan-kawan. Yang kita cari tadi adalah akuntan laki-laki yang tingkat pendidikannya sarjana dan masa kerjanya 6 tahun. Rata-rata usia. Oke. Kita pilih, klik double 2 kali di sini, kita pilih yang sarjana dengan pekerjaan yaitu akuntan atau akuntansi. Tingkat pendidikan sarjana, karyawan, bidang kerja akuntansi. Oke. Setelah kepilih, maka muncul tingkat pendidikan karyawan sarjana bidang kerja akuntansi. Di sini yang dicari adalah laki-laki. Laki-laki yaitu dengan pendidikan sarjana 6 tahun. Nah, di sini 6 tahun dan ada 11 orang yang usia karyawannya ini. Oke. Rata-rata ya kawan-kawan, mean karena rata-rata. Soal kedua telah terjawab. Mari kita menuju ke soal terakhir. Kita minimize terlebih dahulu. Di sini ada soal rata-rata gaji karyawan perempuan yang pendidikannya SMU dan sudah menikah dengan bidang kerja di bagian produksi yang masa kerjanya 5 tahun. Nah, note masa kerja tipe datanya dibikin nominal. Oke, masa kerja saya akan bikin nominal. Oke, sudah ya, karena tadi digunakan untuk tabel sebelumnya sudah nominal. Yang harus kita lakukan agar menemukan data tersebut, yaitu kita ke menu Analyze, kita pilih table, lalu custom table. Selanjutnya kita reset terlebih dahulu agar pemahaman kita dimulai dari awal. Nah, setelah itu kita masukkan variabel yang kita butuhkan. Di sini saya membutuhkan gaji karyawan untuk masuk kolom. Oke, gaji karyawan telah masukkan kolom. Lalu jenis kelamin saya masukkan row. Jenis kelamin saya masukkan row. Selanjutnya lama kerja saya masukkan ke samping jenis variabel jenis kelamin. Lama kerja. Oke, lama kerja saya masukkan di sini. Akan muncul data seperti ini kawan-kawan. Ya, seperti ini. Setelah itu, saya akan memasukkan status karyawan. Status karyawan, saya masukkan ke layer. Dan bidang kerja juga saya masukkan ke layer.
sampai muncul tanda seperti ini kan kawan, agar dapat masuk. Selanjutnya tingkat pendidikan juga saya akan masukkan ke layar. Oh, tadi kehapus kawan-kawan, maaf, tergantikan. Tadi yang belum bidang kerja. Klik. Nah, bidang kerja, status karyawan, bidang kerja, dan juga pendidikan. Jangan lupa pilih show age combination of kategori as a layer, karena kita membutuhkan kombinasinya. Kita klik OK. Nah, selanjutnya akan muncul data sebagai berikut ini ya kawan-kawan. Data status karyawan belum menikah, bidang kerja, marketing, tingkat pendidikan karyawan SMU. Yang saya cari tadi yaitu rata-rata gaji karyawan perempuan yang pendidikannya SMU dan sudah menikah, dengan bidang kerja di bagian produksi yang masa kerjanya 5 tahun. Oke, kita ganti terlebih dahulu di sini, klik double atau klik 2 kali. Kita pilih di sini status karyawan wanita, status karyawan yang telah menikah, yang sudah menikah, terus pendidikannya SMU, pendidikan SMU di bagian produksi. Yang sudah menikah di bidang produksi. Oke, ini ketemu ya kawan-kawan. Status karyawan menikah, bidang kerja produksi, tingkat pendidikan karyawan SMU. Sama dengan yang kita cari, karyawan perempuan yang pendidikannya SMU dan sudah menikah dengan bidang kerja produksi. Kita klik saja, pilih OK, status karyawan akan muncul di atas ini. Dan yang kita cari adalah yang perempuan atau wanita dengan masa kerja 5 tahun. Rata-ratanya berapa? 5 tahun di sini. Ternyata masih kosong, alias tidak ada yang sudah menikah. Seperti itu. Meyannya gajinya tidak ada. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi saya di sini punya contoh data, satu contoh tabel, data sederhana, terus data selanjutnya, tabel selanjutnya. Tabel gabungan yaitu tabel kompleks dan data atau tabel-tabel lainnya. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat kepada kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.